Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Kawan Koki bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau ngoceh santai sambil ngopi ya guys ya. Sambil ngopi, Kawan Koki lihat koki sambil ngopi. Seruput kopi dulu guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue mau ngoceh santai ya, atau bisa dibilang diskusi terbuka ya, tentang berapa jam ikan mas koki bisa bertahan tanpa listrik guys ya. Nah, topik tersebut sering menjadi pembahasan pada para penghobi ikan mas koki guys ya. Sering gue lihat pembahasannya di grup-grup pecinta mas koki di Facebook maupun di Instagram ya, juga di berbagai sosial media ya guys ya. Jadi berapa jam ikan mas koki bisa bertahan tanpa listrik ya, atau bisa dibilang mati listrik ya. Tentunya sering terjadi di daerah-daerah kalian ya, di daerah gue juga sering ya, apalagi di daerah-daerah pedalaman ya. Makanya kita perlu bahas guys ya topik ini ya guys ya. Sepengetahuan gue dan sepengalaman gue, ikan mas koki bisa bertahan tanpa listrik dengan jumlah yang ideal di dalam tank itu kira-kira 3-4 jam ya guys ya. Dengan catatan ikan mas koki jumlahnya ideal pada tank ya. Nah, seperti pada tank gue ini berukuran 100 kali 40 cm ya, dengan panjang ini 100 cm ya, atau 1 meter, dan lebar ke belakang 40 cm, dan kedalaman juga ini sekitar 40 cm ya. Dengan total ikan mas koki ini 5 ekor ya, dengan ukuran-ukuran standar ya, itu bisa bertahan 3-4 jam jikalau mati listrik ya guys ya. Pernah kejadian ya, setelah 4 jam itu ikan mulai naik ke atas ya teman-teman ya, naik ke atas dan terlihat ngap-ngapan ya, ataupun mangap-mangap seperti kekurangan oksigen. Maka yang perlu kita lakukan ketika mati listrik adalah menurut gua ya, kita harus menurunkan level air ya teman-teman ya. Usahakan setinggi badan ikan mas koki yang paling besar yang ada di tank teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Jika memang yang paling besar adalah yang ini teman-teman, ini paling besar, maka kita harus turunkan level air sampai seukuran setinggi badan ikan ini teman-teman, atau sepompa sirkulasi teman-teman ya, agar air masih bisa dapat disedot oleh pompa sirkulasi ya, jika nanti ya listriknya menyala kembali ya teman-teman ya. Itu mungkin catatannya teman-teman ya, jika terjadi mati listrik dan teman-teman tidak mempunyai properti pendukung ya ketika mati listrik ya, seperti aerator yang AC/DC teman-teman ya, aerator yang menggunakan baterai ataupun yang menggunakan aki, atau sekarang juga ada aerator yang dicas teman-teman ya, menggunakan casan handphone teman-teman ya. Maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah menurunkan level air teman-teman ya, setinggi badan ikan mas koki yang paling besar pada tank tersebut teman-teman ya. Itu langkah antisipasi ya, agar kadar oksigen di dalam air itu dia tidak semakin menipis ya, dan si ikan tetap mudah mendapatkan oksigen teman-teman ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah ngalamin ya, bagaimana ketika ikan mas koki ini mati listrik atau pada saat ditinggal mudik atau pulang kampung. Silahkan ketik di kolom komentar berbagi cerita teman-teman, bagaimana langkah yang teman-teman lakukan ya. Atau kadang ada juga yang mereka mengakali dengan mengisi aqua ya, botol aqua terus dilubangi seperti ini teman-teman ya. Ini misalnya botol aqua ini dilubangi seperti ini teman-teman ya, dilubangi kanan kirinya ya, kemudian ditaruh di atas tank seperti ini teman-teman, dan air mengucur dari sini teman-teman. Itu gunanya agar
masih ada air yang bergerak teman-teman di dalam tank tersebut. Itu juga bisa sih teman-teman ya. Dibolongi kecil teman-teman ya, bolonginya seukuran paku aja kanan kiri teman-teman, agar airnya dapat bergerak dan si ikan mendapat pasokan oksigen teman-teman ya. Itu juga bisa. Ada juga yang menggunakan galon ya, galon aqua ya, galon aqua yang buat minum, dan itu menggunakan keran yang bisa dicas itu teman-teman ya. Itu juga bisa ya, keran aqua ya, kemudian dinyalakan dan air keluar dan memecahkan gelombang pada si tank tersebut teman-teman ya. Itu juga bisa ya. Banyak cara teman-teman yang kita lakukan ketika mati listrik ya. Tapi hal yang paling efektif adalah kita menyiapkan peralatan atau properti ya, yang bisa membantu si ikan agar tetap bisa mendapatkan pasokan oksigen terlarut di dalam air teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini ya, tentang berapa jam ikan mas koki bisa bertahan tanpa listrik. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, ataupun pengalaman lain silahkan di share di kolom komentar. Kita diskusi terbuka teman-teman ya, sesama penghobi ikan mas koki. Akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke dulu teman-teman.